955. Sekarang dia muncul. Hanya leluhur yang berani menghadapinya. Namun, Calvin langsung berkata dengan ekspresi muram. Tetua Felix, sekarang Pak Deka sudah mengeluarkan perintah bahwa hanya Master Puncak tingkat 5 ke bawah yang boleh bertindak. Apa yang kamu lakukan ini telah melanggar perintah Pak Deka. Apakah keluarga Forest segila ini? Mendengar perkataan itu, Deka merasa sedikit menyesal telah mengeluarkan perintah tersebut. Kini, amarah keluarga Forest tampaknya lebih berat dari yang dia bayangkan. Untuk membunuh Adril, mereka mengutus seorang guru bumi setengah langkah. Namun, sebagai gubernur, Deka sadar dia tidak boleh mengubah kebijakan itu secara tiba-tiba. Jika tidak, kekuasaan gubernurnya akan hilang. Dia berkata dengan serius, Tetua Felix, ini adalah kota Majaya, bukan kota Danusa tempat keluargamu tinggal. Jadi, tolong patuhi aturan kota Majaya. Setelah perkataan ini dilontarkan, Felix menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, aturan. Aku sangat menyukai aturan. Makin ketat, makin menarik untuk dilanggar. Ketika kata-kata ini diucapkan, orang-orang di seluruh ruangan itu langsung terkejut. Felix benar-benar sombong. Beraninya dia menentang perintah di kota Majaya secara terang-terangan. Deka merasa sangat kesal dan ekspresinya berubah drastis. Dia tidak menyangka keluarga Forest akan begitu sombong, bahkan tidak menghormati dia sebagai gubernur. Adril juga memicingkan matanya secara perlahan sambil memperhatikan lawannya. Felix. Calvin berkata dengan marah. Jangan pikir karena kamu itu guru bumi setengah langkah, kamu bisa seenaknya seperti ini. Kualifikasimu belum cukup untuk melawan gubernur sepertinya. Saat Deka juga hendak angkat bicara untuk menjaga kehormatannya, tiba-tiba. Shoot! Tubuh Felix tiba-tiba mengeluarkan aura yang luar biasa. Dalam sekejap, dia seperti mencekik leher Calvin sehingga membuat wajahnya memerah dan tidak bisa berbicara. Melihat adegan itu, semua orang juga terkejut. Felix dengan bangga berkata, guru bumi setengah langkah. Sejak awal aku bukan itu lagi. Setelah ucapan itu terlontar, aura di tubuhnya makin kuat, kemudian melewati titik kritis tertentu dan membuat udara di sekitarnya menjadi kaku. Dia melihat semua orang. Di tengah tatapan yang menakutkan, semua orang terdiam dan tidak ada yang berani menatapnya. Bahkan, wajah Deka juga pucat pasi dan jantungnya berdebar-debar. Tidak diragukan lagi. Guru bumi lainnya muncul lagi. Itu akan meningkatkan hak keluarga Forest untuk berbicara. Keluarga Forest memang memiliki kekuasaan dan kualifikasi untuk menentang provinsi kecil Nambia ini. Guru bumi. Elin terdorong oleh kekuatan ini. Seketika wajahnya menjadi pucat. Dia menatap pihak lawan dengan ekspresi terkejut. Felix bahkan sudah mencapai tingkat guru bumi. Dia bahkan tidak tahu berita ini. Calvin dan Rico juga terpaku. Keluarga Forest memiliki seorang guru bumi lagi. Ini pasti akan mengacaukan keseimbangan kekuatan di antara 4 keluarga besar. Tiba-tiba, Rico berkata dengan penuh semangat, selamat kepada Pak Felix yang telah mencapai tingkat guru bumi. Dengan mata terbelalak, Elin memberi hormat dan berkata, selamat kepada Pak Felix karena telah menerobos ke tingkat guru bumi. Elin, kamu membuat leluhur sangat nggak puas. Kalau aku nggak datang ke sini, pecundang ini mungkin benar-benar akan lolos, ujar Felix dengan tenang. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, lalu meminta maaf kepada leluhur, ujar Elin. Nggak perlu, kata Felix sambil menatap Adril lekat-lekat. Lalu, Felix berkata dengan suara pelan, bocah, bisa membuat seorang guru bumi sepertiku datang untuk membunuhmu. Kamu juga bisa dianggap beruntung. 956. Setelah kata-kata itu diucapkan, sebuah aura pembunuhan yang dingin menyelimuti seluruh tempat dan melayang ke arah Adril. Serangan yang menakutkan akan menimpanya kapan saja. Sementara Deka yang digunakan sebagai tameng oleh Adril, seluruh tubuhnya kedinginan saat ini. Deka tiba-tiba agak panik dan berkata, tunggu. Masalah ini nggak ada hubungannya denganku. Adril, lepaskan aku. Deka tidak memiliki kultivasi, bahkan seorang mahaguru bisa membunuhnya dengan mudah. Dia tidak berani terlibat dalam pertempuran besar seperti ini. Adril, apakah menurutmu akan baik-baik saja jika kamu menyandera gubernur? Tanya Rico. Rico tersenyum sinis, lalu menambahkan, Pak Deka, orang ini sangat jahat. Bahkan jika kamu mati, keluarga Gunawan akan menjaga istri dan anakmu dengan baik. Anggap saja sebagai kontribusimu untuk negara Elang. Nggak ada tempat bagi seorang menantu yang menikah ke dalam keluarga Gunawan untuk berbicara di sini. Calvin berteriak dengan tegas. Kemudian dia menoleh dan menatap Felix. Lalu berkata dengan nada dingin, ku dengar bahwa kamu berlatih jurus jahat yang membutuhkan darah segar dari pemuda-pemudi. Selama bertahun-tahun, nggak tahu berapa banyak anak muda yang telah kamu siksa hingga mati. Kamu bisa mencapai guru bumi. Sepertinya kamu telah membunuh banyak orang lagi. Felix, apakah kamu percaya jika aku membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi? Bahkan keluarga Forest juga akan menghadapi masalah. Perkataan ini membuat semua orang terkejut. Ini adalah rahasia, tetapi diungkapkan begitu saja oleh Calvin. Meskipun kekuasaan 4 keluarga besar begitu kuat, sedikit orang yang berani melakukan hal ini. Ini akan memicu kemarahan publik. Keluarga Forest terlalu semena-mena. Adril juga sangat marah saat mendengar perkataan ini. Tidak heran Elin memanjakan Nando dan keluarga Forest juga tidak mengurusnya.
Ternyata seluruh keluarga Forest sama saja, sangat parah. Mereka menganggap rakyat sebagai binatang, hanya mereka sendirilah orang terhormat. Keluarga Forest sangat indah di permukaan, tetapi di balik itu semua adalah darah rakyat. Tidak heran mereka mengorbankan Elin yang merupakan wanita keturunan langsung. Ternyata seluruh keluarga Forest adalah sampah masyarakat. Mencapai guru bumi dengan bergantung pada memakan jenius. Berdasarkan perilaku moral, kamu hanyalah aib bagi guru bumi. Seru Adril dengan meremehkan. Kamu sangat jujur. Ya, ujar Felix. Felix tersenyum. Lalu menambahkan, dunia ini pada dasarnya adalah rantai makanan, yang lemah harus dimakan. Bergabung dengan aturan ini atau mati. Nggak menyangka bahwa kamu bahkan nggak mengerti hal ini. Nggak heran kamu jatuh ke titik ini. Ucapan yang bagus, balas Adril dengan nada dingin. Lalu dia melanjutkan, kalau aku lebih kuat darimu, kamu akan menerima hukuman dengan patuh dan menjadi budakku, kan? Kamu sungguh polos dan lucu. Ya, ujar Felix. Felix tersenyum dingin dan berkata lagi, dunia ini mengutamakan kemampuan dan latar belakang. Apakah kamu punya kekuatan? Apakah kamu punya latar belakang? Kamu hanya sendirian. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan keluarga Forest? Kata-kata ini membuat semua orang terdiam. Latar belakang keluarga Forest terlalu kuat. Seberapa jenius pun Adril tidak berguna. Dia sudah ditakdirkan untuk gagal. Pak Dennis menatap Felix dengan ekspresi dingin. Dia meremehkan orang yang mencapai guru bumi dengan mengandalkan memakan orang yang jenius. Sementara Junet merasa gelisah dan berpikir, banyak omong kosong. Cepat bunuh Adril. Tatapan Elin sedikit suram. Inilah kebiasaan keluarga Forest hingga pada saat itu dia diberikan sebagai hadiah dan mengalami penghinaan. Sedangkan sekarang, Adril juga sama seperti dirinya dulu, ditekan oleh keluarga Forest. Namun, di tengah tatapan rumit semua orang, Felix tanpa ragu menatap Elin dan berkata dengan tenang, sebagai anggota keluarga Forest, seharusnya menganggap orang-orang di luar sebagai binatang, mengambil dan menggunakan mereka sesuka hati. Kamu terlalu memedulikan begitu banyak aturan dan mempermalukan keagungan keluarga Forest. Hari ini aku akan membantumu membunuh Adril. Perhatikan dengan baik. Ya, jawab Elin dengan berat hati. Lalu, Felix menatap Adril dan berkata sambil tertawa sinis. Bocah, maju dan terimalah kematianmu dengan patuh. Aku bisa membuatmu mati lebih cepat. Aku bahkan bisa melepaskan temanmu. Bagaimanapun, tubuhmu ini cukup bagus. Felix memperhatikan tubuh Adril, lalu menjilat bibirnya dengan ekspresi yang penuh nafsu. Itulah sebabnya dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia menunjukkan dominasi keluarga Forest. Tujuannya untuk mengejutkan Adril dan memastikan tubuhnya tetap utuh. Tubuh ini sangat murni, seperti obat tonik yang sangat bermanfaat bagi jurus jahatnya. Adril, maju dan terimalah kematianmu. Seru Felix. 57. Rico sangat bersemangat. Dia hanya ingin melihat adegan Adril berlutut dan mati. Adril tetap tenang dan tidak memedulikan Rico. Dia hanya menatap Felix dan berkata, hanya kamu satu orang guru bumi yang datang. Agak mengecewakan dan melenceng dari perencanaanku. Perencanaan. Tiba-tiba, semua orang di tempat tertegun. Mengapa Adril begitu tenang? Bahkan dia mengatakan perencanaan. Apa yang sedang kamu rencanakan? Apakah Adril masih memiliki rencana lain? Deka tiba-tiba tertegun. Kemudian menyadari apa yang terjadi. Lalu dia berkata dengan penuh kecurigaan. Aku sudah tahu, kamu nggak mungkin keluar dengan begitu mudah. Kamu pasti sudah menyiapkan rencana lain sejak awal, kan? Seperti saat Adril bertengkar dengan dirinya di kantor. Adril sudah memiliki persiapan. Apakah kali ini dia juga memiliki persiapan? Ekspresi Rico juga berubah. Dia telah berkali-kali masuk dalam perangkap Adril dan memiliki trauma. Apakah kali ini tetap akan masuk dalam perangkap? Junet sedikit tertegun. Dia menatap Adril dengan penuh keraguan dan berkata, nggak mungkin. Rencana apa lagi yang dia miliki? Ayah angkat juga nggak ada di sini. Junet tidak bisa mengerti. Sedangkan adegan ini juga ditayangkan secara langsung kepada semua orang. Hati Aurel dan yang lainnya berdebar-debar. Wajah mereka juga memerah karena gugup. Mereka adalah orang-orang yang paling mengenal Adril. Tetapi mereka juga tidak bisa membayangkan perangkap apa yang bisa dilakukan oleh Adril. Dasar bocah. Felix juga mengerutkan kening dan merasa ada yang tidak beres. Adril jelas berada dalam situasi yang sulit. Mengapa dia masih begitu santai dan ekspresinya terlihat tenang? Ini tidak seperti berpura-pura. Senior, dia pasti sedang menipumu. Aku juga pernah tertipu seperti ini sebelumnya. Rico tiba-tiba tersadar dan mengucapkannya sambil menggertakkan gigi. Saat itu di depan gerbang Silas, tidak tahu bagaimana cara Adril membuat Yanto untuk meyakinkan dirinya membantu Adril sekali itu, juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyesal. Hasilnya, sekarang dia sangat menyesalinya. Saat itu dirinya dimarahi habis-habisan oleh Adril, kemudian Yanto tidak dapat ditemukan. Bocah ini pasti sedang melakukan trik lama lagi. Namun, Felix sangat berhati-hati. Dia memindai sekeliling, sedangkan Pak Dennis tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan pemindalannya. Felix juga tidak terlalu memperhatikan Dennis dan hanya memindai dengan acuh tak acuh. Lalu, dia merasakan situasi di sekitarnya dengan saksama. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Kecuali tingkatan lawan jauh lebih kuat dari dirinya. Jika tidak, dia tidak mungkin tidak bisa merasakannya. Namun,
Apakah itu mungkin? Bagaimana bisa ada dua guru bumi di sini? Bocah, kamu berani menipuku. Seru Felix dengan tatapan dingin. Kamu boleh mencobanya kalau nggak percaya, ucap Adril. Ekspresi Adril tenang dan stabil. Tapi kamu akan mendapatkan kejutan besar setelah mencobanya. Kamu akan malu dan aku harap kamu jangan menyesal, ucap Adril. Calvin yang berada di tempat kejadian juga merasa gugup dan tangannya berkeringat. Dia merasa bahwa Adril pasti sedang menipu Felix. Apakah dia tidak tahu tentang latar belakang Adril? Dukungan terbesar Adril adalah leluhurnya dan Gary tak terkalahkan. Namun, sekarang keduanya tidak ada di sini. Felix sangat maniak. Jika dia tahu bahwa dirinya telah ditipu, dia pasti akan membuat Adril mati dengan sangat mengerikan. Boom! Felix tiba-tiba menyerang. Seberkas energi sejati menerobos udara dan melesat ke arah Adril. Sedangkan Adril langsung mengangkat Deka dan mengadang di depannya. Sementara Felix mengayunkan tangannya. Dengan suara keras, energi sejati itu meledak di udara dan menghilang. Namun kali ini, Felix langsung marah besar dan berteriak, "Kamu memang sedang menipuku. Cari mati." Tadi Felix hanya menyerang untuk menguji Adril, tidak ingin benar-benar membunuhnya.